Di sebuah jalan raya di antara kota Jogja dan Magelang, suasana tampak sibuk di pagi hari. Ini adalah sebuah pemandangan yang biasa di tempat ini. Hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang di jalanan telah menjadi makanan sehari-hari di kota ini. Muntilan, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang tumbuh di antara riwayat kolonial dan jejak perdagangan lama, sejak dulu memang telah menjadi sebuah pusat bisnis yang ramai, ditandai dengan deretan toko yang masih berdiri kokoh sejak puluhan tahun yang lalu, seolah enggan melepaskan kenangan masa lampau. Salah satunya tersimpan di sebuah toko sederhana di balik etalase yang memajang jejak manis masa lalu. Toko kue Nyonya Pang. Bagi warga sekitar, nama Nyonya Pang bukan hanya sekedar toko kue. Ia adalah penanda waktu, penghubung generasi, dan saksi bisu perubahan zaman. Tak heran, ia pun turut menjadi penghias cerita dalam novel populer karya Ratih Kumala yang berjudul Gadis Kretek. Sebuah novel yang diangkat menjadi serial Netflix berjudul sama, yang sebagian ceritanya mengambil lokasi di kota ini. Kota M, yang tidak lain adalah Muntilan. Toko Nyonya Pang berawal dari tahun 1912. Saat Lau Ing Cho membuat dan menjual jenang dodol untuk menghidupi keluarganya di Muntilan. Lau Ing Cho adalah generasi kedua, sementara generasi pertamanya bernama Lau Kipang, yang merupakan ibu mertuanya. Untuk menghormati ibu mertuanya, jenang dodol itu diberi merek Nyonya Pang. Saat itu, ia hanya menjajakan jenang dodol buatannya sesuai dengan pesanan. Jenang, selain merupakan kudapan tradisional masyarakat setempat, juga menjadi suguhan dalam tradisi hajatan dan berbagai perayaan. Karena masyarakat menyukainya, lama-kelamaan jenang Nyonya Pang kebanjiran pesanan. Sehingga jenang dodol ini mulai dijual berkeliling menggunakan tenong bambu di sekitar Muntilan. Tidak hanya dibuat berdasar pesanan. Pada sekitar tahun 1950-an, diputuskan untuk membuka toko di rumah untuk perjualan jenang dodol dan jajanan tradisional lainnya. Bisnis ini pun semakin lama menjadi semakin laris manis. Saat ini, toko Nyonya Pang masih berdiri kokoh dan masih berada di tempat yang sama sejak jenang dodol Nyonya Pang dibuat di sana lebih dari seabad yang lalu. Interiornya sudah diperbarui mengikuti perkembangan zaman, walaupun masih mempertahankan rak-rak kayu dan etalase yang tampak sudah lawas. Berbagai peralatan berjualan di masa lampau juga tampak dipajang sebagai pengingat asal-usul toko ini di masa lalu. Seiring masa berganti, usaha ini diwariskan secara turun-temurun oleh generasi-generasi setelahnya. Setiap generasi pun mempunyai inovasi tersendiri untuk mengembangkan toko Nyonya Pang. Selain jenang dodol, generasi selanjutnya juga menambah produk baru seperti wajik, kerasikan, kue lapis, tape ketan, dan lain-lain. Dan selain menjual produk buatannya sendiri, toko Nyonya Pang juga menerima produk lain dari pelaku usaha di sekitar tokonya. Konsep tersebut memang sudah diterapkan sejak dulu dan bertahan hingga sekarang, agar UMKM bisa ikut berkembang bersama.
Saat ini, toko Nyonya Pang dikelola oleh generasi ke-6 dan sudah memiliki ratusan produk, mulai dari jajanan lawas hingga kue-kue lain yang lebih modern. Tak bisa dipungkiri, toko-toko kuno seperti Nyonya Pang adalah bagian dari sejarah panjang kota-kota kecil di Jawa. Mereka bukan hanya sekedar berdagang, tetapi juga turut menjadi saksi perjalanan sebuah bangsa. Ada nuansa yang mirip antara toko kue ini dan industri kretek dalam serial Gadis Kretek. Keduanya berkaitan dengan warisan budaya, keterampilan tangan, dan perjuangan mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi. Industri kretek di Jawa berkembang tak lepas dari peran keluarga dan bisnis turun-temurun. Begitu pula dengan toko kue Nyonya Pang, yang diwariskan dari generasi ke generasi, mempertahankan resep asli di tengah perubahan zaman. Matahari mulai meninggi, saya pun melangkah keluar, meninggalkan toko dengan sebungkus kue dan rasa nostalgia yang terus melekat. Yang jelas, di tengah dunia yang terus berubah, toko kue Nyonya Pang tetap bertahan bukan hanya sebagai tempat menjual kue, tapi juga sebagai pengingat bahwa rasa dan kenangan adalah sesuatu yang bisa diwariskan. Dan di Muntilan, warisan itu masih bisa kita cicipi dalam gigitan sederhana namun penuh makna.